Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video untuk perkuliahan Fisika Dasar 2 ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kapasitor ya. Kapasitor ini penggunaannya sudah sangat lumrah ya di alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, termasuk mungkin di keyboard yang kamu gunakan sekarang gitu. Itu dia menggunakan kapasitor gitu. Nah, kapasitor itu apa ya? Kapasitor itu adalah alat yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi listrik ya. Kapasitor itu terdiri dari dua konduktor yang satu sama lain dia terisolasi. Ya, oke. Ya, satu sama lain dia terisolasi dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan ya. Jadi kapasitor itu bentuknya bisa bermacam-macam, tapi dia intinya terdiri dari dua konduktor yang satu sama lain itu terisolasi ya. Nah, kapasitor ini itu bisa kita analogikan ya. Bisa kita analogikan kan dia alat untuk menyimpan muatan dan energi listrik ya. Jadi kalau kita analogikan kalau energi itu adalah atau muatan listrik itu katakanlah air gitu ya, maka kapasitor ini dapat kita analogikan sebagai sebuah ember, ya ember muatan gitu kita katakan begitu. Nah, jika kita asumsikan muatan listrik ya yang berupa elektron-elektron itu adalah air, kita analogikan begitu, muatan-muatan listrik itu adalah air, di mana jika muatan tersebut mengalir itu disebut arus ya. Maka alat untuk menampung air itu disebut dengan ember. Maka alat untuk menyimpan muatan atau menampung muatan itu disebut dengan kapasitor ya. Nah, dalam muatan listrik yang berfungsi sebagai ember gitu ya. Dalam analogi tersebut itu adalah kapasitor. Nah, kapasitor dia juga punya simbol ya atau ya simbol ketika dia digambarkan dalam diagram rangkaian listrik gitu ya. Simbolnya itu seperti itu. Jadi dia seperti simbol ini ya, sumber beda potensial ya atau sumber tegangan tapi panjangnya dia kanan kiri sama gitu ya. Atau bisa juga ditulis seperti yang di bawah ini. Ya, itu dia. Itu yang disebut dengan kapasitor. Nah, bagaimana sih cara kerja dari kapasitor itu sendiri gitu kan ya? Nah, secara umum kan kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan energi listrik ya, lebih tepatnya adalah energi potensial listrik dan muatan listrik ya. Nah, pada pemakaiannya itu nah seperti ini ya. Tadi kan bentuknya ada macam-macam, tapi intinya adalah sama ya. Intinya kapasitor itu adalah terdiri dari dua konduktor yang satu sama lain itu terisolasi, artinya tidak nempel gitu ya si dua konduktornya itu. Nah, di sini ini adalah salah satu contohnya ya. Ini adalah contoh dari kapasitor keping sejajar ya. Jadi kita memiliki dua konduktor berupa keping ya. Kemudian dia diletakkan sejajar satu sama lain, antara konduktor ini tidak bersentuhan ya. Nah, pada pemakaiannya itu setiap konduktor itu awalnya itu memiliki muatan listrik eh, netral gitu, atau kita katakan muatan listriknya adalah nol ya. Jadi muatan listriknya adalah nol, artinya apa? Artinya eh, antara keping kiri dan keping kanan itu mereka sama-sama memiliki muatan positif dan muatan negatif gitu, sehingga kalau dijumlah sama-sama nol gitu ya. Nah, kemudian kita pasangkan sebuah sumber beda potensial di sini ya. Kita pasangkan katakanlah batu baterai begitu ya. Eh, dengan kita pasangkan sumber beda potensial atau sumber tegangan di sini ya, sumber tegangan yang konstan ya, ini batu baterai ini. Kemudian elektron itu dipindahkan ya, elektron dipindahkan dari satu konduktor ke konduktor yang lain gitu kan. Ini dia kan di sini kan ujung baterai yang positif ya, artinya kan tadinya ini muatannya netral ya, muatannya netral kedua keping. Ada positifnya, ada negatifnya kedua-duanya. Kemudian yang ini ditempelkan ke yang sumbu positif kan, ke yang sumbu positif, sehingga elektron-elektronnya tertarik ke sini ya. Kemudian yang ini di sumbu dipasangkan dengan sumbu negatif ya, sehingga elektronnya itu berputar seperti ini dari yang positif
ke yang keping sini. Nah, nanti lama-lama keping yang sini jadi bermuatan positif karena elektronnya diambil gitu ya. Keping yang sini itu jadi bermuatan negatif. Jadi yang tadinya netral si kedua keping ini sehingga terjadi ada perbedaan potensial ya. Ada perbedaan potensial antara keping yang kiri dan keping yang kanan. Nah, pada saat pengisian kapasitor itu diperlukan sebuah sumber tegangan konstan yang ini ya, sumber tegangan konstan atau V input gitu ya, tegangan input yang digunakan untuk menyuplai muatan ke kapasitor dan sebuah resistor. Di sini tidak digambarkan ya, seharusnya ya katakanlah di kabelnya itu ada resistornya gitu ya, ada hambatannya gitu. Seharusnya ada hambatan. Nah, ada sebuah resistor yang digunakan untuk mengatur konstanta waktu pengisian ya. Nah, apa itu konstanta waktu pengisian nanti kita akan bahas. Nah, serta si resistor ini berfungsi untuk membatasi arus pengisian ya. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya kalau kita gambarkan di diagram, ini ada sebuah kapasitor ya. Dia simbolnya seperti ini yang digunakan. Bisa juga tadi yang sama-sama panjang ya, yang sama panjang. Nah, di sini ada sumber tegangan input, kemudian di sini ada saklar ya. Di sini ada hambatan ya. Nah, itu tadi ya bahwa pada saat pengisian kapasitor atau istilahnya itu adalah charging kapasitor ya. Charging kapasitor itu adalah pengisian kapasitor. Nah, pada saat pengisian kapasitor ini diperlukan yang pertama adalah sumber tegangan konstan ya. Kemudian ada juga resistor. Nah, kemudian ini kapasitornya. Pada saat saklarnya masih terbuka seperti ini, saat saklarnya masih terbuka seperti ini ke kapasitornya katakanlah dia masih muatannya adalah 0 ya. Muatannya adalah 0. Nah, kemudian ketika kita tutup nih saklarnya, artinya rangkaian ini dia menjadi rangkaian tertutup ya. Ketika rangkaian kapasitor ini menjadi rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus tadi ya. Arusnya itu arus pengisian kapasitor ya, arus pengisian kapasitor. Akan terjadi arus pengisian kapasitor. Nah, tapi arus pengisian kapasitor ini makin lama itu akan makin menurun ya. Seiring dengan meningkatnya jumlah muatan pada kapasitor. Jadi kan tadinya kapasitornya muatannya katakanlah 0 gitu ya awalnya. Nah, kemudian ketika dia saklarnya ditutup, arus pengisian kapasitor mengalir pada kapasitor gitu ya. Mengalir, tapi nanti lama-lama saat muatan pada kapasitor ini semakin meningkat, maka arus pengisiannya itu akan berkurang gitu ya. Arus pengisiannya itu akan berkurang saat tegangan pada kapasitor itu sama dengan tegangan pada tegangan input ya. Kalau misalkan ini tegangan inputnya adalah 12 volt, maka pada kapasitor juga sama, dia kurang lebih adalah 12 volt ya. Pada saat itu arusnya itu berhenti. Arusnya itu adalah 0. Ya, pada saat tegangan pada kapasitor itu sama dengan tegangan pada sumber gitu ya. Katakanlah kalau tadi batu baterai ya, kan tadinya tegangan pada kapasitor 0, tegangan pada batu baterai 12 volt. Kemudian saklarnya ditutup, arus mengalir, terdapat tegangan juga pada kapasitor. Nah, ketika tegangannya semakin meningkat, arus yang mengalir itu semakin kecil. Ketika tegangannya itu sama dengan tegangan baterai ya, 12 volt, maka arusnya itu berhenti ya. Jadi pada saat tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan pada baterai itu arusnya sama dengan 0. Nah, persamaan tegangan pada kapasitor sendiri itu mungkin kita tidak akan turunkan di sini ya. Kita langsung kasih aja persamaannya seperti ini. Bahwa tegangan pada kapasitor itu sama dengan tegangan input ditambah tegangan awal pada kapasitor dikurangi Vin kali E pangkat min T per RC. T ini adalah waktu ya, dan coba diperbesar. Nah, T ini adalah waktu, sedangkan R ini adalah besarnya hambatan ya. Sedangkan C ini adalah kapasitansi dari kapasitornya. Tadi kan kita asumsikan bahwa tegangan awal pada kapasitor itu adalah 0 ya. Jadi V0C-nya itu adalah 0. Kalau V0C-nya adalah 0 ya, jika V0C-nya adalah 0,
eh, jika V 0 C-nya adalah 0, maka persamaannya jadi seperti ini. Ya, VC sama dengan V in. Kan ini 0 ya. 0 min V in. Jadinya V in min V in. Duh, maaf ya batuk-batuk nih. Jadi ini min V in. Pangkat min T per RC. Ini sama-sama ada V in-nya nih di kedua ruas ya. Boleh kita ambil V in-nya jadi tersisa 1 ya. Jadi 1 di sini, 1 di sini. Tapi 1 di sini nggak usah ditulis. Jadi VC sama dengan V in 1 min pangkat min T per RC. Nah, itu adalah persamaan tegangan pada kapasitornya. Nah, bagaimana persamaan tegangan pada arusnya ya? Dengan asumsi kamu sudah belajar mengenai hukum Ohm ya. Arus pengisian kapasitor setelah waktu T detik gitu ya. Itu persamaannya jadi seperti ini. V per R. I sama dengan V per R, pangkat min T per RC. Nah, jadi bisa kita lihat dari persamaan-persamaan ini, kalau grafik tegangan terhadap waktu, itu dia gini, dia awalnya 0 kan tegangannya ya, bisa kita lihat ya, awalnya 0 tegangannya, kemudian ketika saklar ditutup, tegangannya itu semakin membesar ya, semakin membesar sampai dia mencapai nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu adalah V in, yaitu V dari batu baterainya itu sendiri ya, dari sumber tegangan itu sendiri. Jadi dia bakal meningkat ya. Dia bakal meningkat, kemudian dia nilai maksimalnya adalah V in. Kalau kita menggunakan sumbernya ini adalah 12 volt, maka ya nilai maksimalnya adalah 12 volt gitu. Nah, sedangkan kalau arus sebaliknya kan tadi ya, ketika V-nya meningkat, arusnya justru menurun ya. Jadi kalau kita lihat grafik arus terhadap waktu, dia grafiknya seperti ini. Ketika saklar ditutup, arus pengisian kapasitor mengalir. Nah, tapi dia makin lama makin kecil ya. Makin lama makin kecil hingga menyentuh nilai 0. Nilai 0 itu ketika apa? Ketika tegangannya sudah mencapai tegangan V in-nya itu tadi ya. Artinya sudah selesai gitu si pengisian kapasitornya. Jadi kapasitornya jadi bermuatan sebesar 12 volt itu ya. Nah, kapasitansi dari kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik ya. Untuk menyimpan muatan listrik. Nah, katakanlah sebuah kapasitor memiliki atau dapat menyimpan muatan Q gitu ya. Ketika dihubungkan dengan beda potensial V. Nah, kapasitansi kapasitor tersebut itu dapat didefinisikan sebagai, nah simbolnya adalah C ya. Kapasitansi dari kapasitor itu simbolnya C, itu sama dengan Q per V. Jadi banyaknya muatan listrik yang bisa disimpan per beda potensial V gitu ya. Nah, secara matematis kapasitansi kapasitor ini adalah banyaknya muatan listrik ya, per satuan beda potensial listrik ya. Maka satuan internasional untuk kapasitansi kapasitor itu ya satuan muatan listrik adalah Coulomb dan satuan beda potensial adalah volt. Jadinya Coulomb per volt. Nah, Coulomb per volt itu sama dengan farad ya. Jadi satuan dari kapasitansi itu adalah farad ya. 1 F itu sama dengan 1 Coulomb per volt. Nah, ini pentingnya untuk diingat-ingat ya. Ingat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan saya ya, bahwa walaupun persamaannya adalah C sama dengan Q per V, ya, kapasitansi kapasitor itu Q per V, tapi kapasitansi kapasitor itu tidak bergantung pada Q, tidak bergantung pada V, ya. Tapi dia bergantung pada bentuk geometris dari kapasitor itu sendiri, ya. Ibaratnya gini, kalau kita memiliki ember yang diisi air gitu kan ya, kan dia memiliki kapasitas ya, si ember itu dia memiliki kapasitas. Nah, kapasitas ember, katakanlah ember sebuah wadah gitu ya, wadah air, kapasitasnya adalah 10 liter gitu, katakanlah begitu. Nah, si 10 liter ini tidak bergantung pada banyaknya air yang kita masukkan ke ember tersebut gitu. Mau kita isi 5 liter, ya tetap aja kapasitasnya 10 liter gitu. Mau kita isi 7 liter, ya tetap aja kapasitasnya 10 liter gitu. Jadi si kapasitas itu tidak bergantung pada banyaknya air yang kita masukkan. Nah, sama seperti kapasitor. Kapasitor C ini tidak bergantung pada banyaknya Q.
ya. Tidak bergantungnya pada banyaknya Q, tidak bergantung pada banyaknya V, ya. Jadi dia hanya bergantung pada apa? Hanya bergantung pada bentuk geometris dari kapasitor itu sendiri. Nah, sama seperti ember atau wadah air gitu ya. Berapa kapasitasnya ya tergantung pada bentuknya. Semakin besar bentuknya, berarti kapasitasnya juga semakin besar, gitu kan ya. Nah, sama pada kapasitor juga begitu. Nah, tapi gimana nih persamaannya seperti ini? Nah, nanti begini kita lihatnya seperti ini. Kalau C sama dengan Q per V gitu ya. Ketika V-nya makin besar, C-nya itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena muatannya akan menyesuaikan gitu. Jadi misalkan C-nya katakanlah 2 gitu ya. Q-nya adalah 4 dan V-nya adalah 2 gitu. Jadi 4 bagi 2 kan 2. Nah, kalau V-nya kita tingkatkan menjadi 3, nah Q-nya itu akan berubah menjadi 6. Karena 6 dibagi 3 tetap aja 2. Jadi nilai C-nya itu tidak berubah ketika V-nya itu dirubah gitu ya. Jadi dia tidak bergantung pada tegangannya atau bergantung pada muatannya. Dia hanya bergantung pada bentuknya sendiri gitu. Nah, nanti kita akan bahas setiap bentuk dari kapasitor itu dia memiliki kapasitansi yang berbeda-beda ya. Mungkin kita akan bahas 3 jenis kapasitor aja ya, yaitu kapasitor keping sejajar, kapasitor bola, dan kapasitor silinder. Nah, pertama kita bahas kapasitor keping sejajar ya. Nah, kapasitor keping sejajar ini adalah kapasitor yang berbentuk keping sejajar. Ya, jadi dia terdiri dari 2 buah keping ya. Dia terdiri dari 2 buah keping, luasnya sama gitu ya. Luasnya sama, kemudian antara keping satu dengan keping yang lainnya itu terpisah jarak antara kita ya. Itu sejauh D gitu ya. Luasnya A gitu. Jaraknya antar keping itu adalah D. Nah, masing-masing keping bermuatan itu apa? Masing-masing keping itu memiliki muatan yang besarnya sama ya, tapi berlawanan tanda gitu. Katakanlah yang satu bermuatan positif, yang satu itu bermuatan negatif. Nah, ini keping sejajar sebenarnya sudah pernah kita bahas ketika kita membahas medan listrik ya. Ketika kita membahas medan listrik pada keping sejajar, itu kan ada medan yang seragam ya, dari yang positif dia ke yang negatif begitu kan ya. Nah, dari keping positif ke keping negatif besar medannya itu adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Nah, apa sih sigma per epsilon 0? Sigma per epsilon 0 itu ada apa? Apa itu sigma gitu ya? Sigma itu adalah rapat muatan, yaitu banyaknya muatan Q per satu satuan luas, Q per A gitu ya. Jadi sigma itu sama dengan Q per A. Nah, karena medan listrik E yang berada pada ruang antar keping itu adalah seragam, maka perbedaan potensial listrik gitu ya pada kedua keping itu sama dengan medan dikali dengan jarak pemisah ya. V sama dengan E kali D ya. V sama dengan E kali D. Karena E-nya itu tadi kita sudah tahu sigma per epsilon 0, jadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Sigma per epsilon 0 ini kalau kita masukkan ke persamaan ini jadinya seperti ini. V sama dengan sigma per epsilon 0 dikali dengan D. Sedangkan sigmanya sendiri itu kan sama dengan rapat muatan persatuan luas ya. Rapat muatan persatuan luas Q per A. Jadi kalau kita masukkan Q per A ke persamaan ini, persamaannya jadi seperti ini. QD per epsilon A gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan yang namanya Yang namanya kapasitansi dari kapasitor ya. Kapasitansi dari kapasitor itu adalah C sama dengan Q per V ya. C sama dengan Q per V. Jadi kalau kita masukkan nilai V-nya adalah QD per epsilon 0 ke persamaan C sama dengan Q per V, jadinya seperti ini. C sama dengan Q per QD per epsilon 0 kali A ya. Nah, epsilon 0 kali A. Nah, sekarang gini, Q-nya ini kan sama nih. Atas bawah ada Q, berarti kan bisa dicoret ya. Epsilon 0 A-nya, jadi begini kan. 1 per D, epsilon 0 per, 1 per D per epsilon 0 A, gitu kan ya. Nah, epsilon 0 A-nya kan bisa ditukar ke atas, jadinya kita dapat C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi ini adalah besarnya kapasitansi dari kapasitor keping sejajar ya. Bisa kita lihat bahwa kapasitansi dari kapasitor keping sejajar persamaannya kan seperti ini ya. Persamaannya seperti ini. Epsilon 0 A per D ya. Epsilon 0 kan nilainya sudah tentu ya, sudah pasti 8,85
kali 10 pangkat min 12 karena dia di udara gitu ya. Atau pada kapasitornya itu tidak ada apa-apa gitu ya. Atau dia diisi udara atau ruang hampa aja. Kayak kamu kan sering hampa hidupnya. Nah, kita lihat bahwa kapasitansi kapasitor itu hanya bergantung pada A dan D. Apa sih A dan D ini ya? Ade. Ade-adean. Nah, enggak ya. A dan D ini A-nya adalah luas ya, luas dari keping, sedangkan D-nya ini adalah jarak antar kepingnya ya. Jadi bisa kita lihat bahwa besarnya kapasitansi dari kapasitor keping sejajar itu bergantung pada luas dan jarak antar keping. Jadi hanya bergantung pada bentuk dari kapasitornya. Begitu kapasitornya itu makin luas, maka makin besar. Begitu jarak antar kepingnya makin jauh, maka kapasitansinya akan makin kecil. Nah, ini kita akan bahas satu contoh soal ya. Suatu kapasitor keping sejajar dengan ukuran keping 2 kali 3 cm, berarti luasnya adalah 6 cm meter kuadrat gitu ya. Dengan tebal atau jarak antara kepingnya itu maksudnya ya. D-nya itu adalah 1 mm. Kita disuruh untuk menentukan kapasitansinya. Yang kedua, tentukan kapasitansinya jika ruang di antar keping itu diisi dengan bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik 3,7. Ini mengenai bahan dielektriknya sendiri belum dibahas sih sebenarnya ya. Jadi mungkin nanti akan kita bahas nanti yang bagian B-nya, tapi kita bagian A-nya dulu ya. Bagian A-nya dulu. Nah, ya udah tinggal kita masukkan bahwa C itu sama dengan E0A per D. E0 itu nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Luasnya itu kan 6 cm ya. 6 cm persegi itu kita bikin ke 6 meter persegi. Dibikin ke meter persegi. Jadinya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi gitu ya. Per D-nya itu adalah 1 mm. 1 mm dibikin ke meter jadinya adalah 10 pangkat min 3 meter. Dapatlah kita angka 3,1 kali 10 pangkat min 13 farad ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 5,31 kali 10 pangkat min 12 farad. 10 pangkat min 12 itu kan piko ya. Bukan piko taro tapi piko. Jadi ini sama dengan 5,31 piko farad. Ya udahlah sekalian ya yang B kita bahas dulu soalnya nanti pembahasan mengenai apa itu dielektrik kita bahas di belakang ya. Jadi kalau diisi antar keping itu diisi oleh sesuatu, ya sesuatunya itu adalah bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini memiliki konstanta dielektrik ya. Nah, konstanta dielektrik itu meningkatkan nilai permitivitasnya. Nah, kalau di udara permitivitasnya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka pada suatu dielektrik dengan konstanta tertentu ya tinggal dikali. Jadi kalau konstanta dielektriknya adalah 3,7, ya tinggal dikali 3,7 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 itu adalah permitivitas dari bahan tersebut ya. Jadi ya rumusnya sama aja, cuman di sininya dikali dengan K ya 3,7. Sehingga kita dapat nilai 20 picofarad. Itu ya, itu adalah untuk kapasitor keping sejajar. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kapasitor bola. Ada yang bisa menebak kalau kapasitor bola itu berbentuk apa? Ya tentu saja dia bakal berbentuk bola ya. Tapi ingat ya kapasitor itu kan terdiri dari dua konduktor yang terisolasi satu sama lain. Artinya kapasitor bola itu merupakan kapasitor yang terdiri dari dua kulit bola ya. Kulit bola tahu nggak? Jadi bola yang nggak ada isinya ya. Isinya itu kosong gitu kayak hati kamu kosong. Nah, kosong kemudian ada dua gitu. Nah, tapi keduanya itu konsentris. Konsentris itu artinya memiliki pusat di titik yang sama gitu ya. Berbentuk bola, kemudian dia dipisahkan oleh ruang ya, tapi tidak dipisahkan waktu. Jadi dipisahkan ruang aja. Nah, kemudian masing-masing kulit bola itu memiliki muatan ya. Besarnya muatannya ini sama ya, rapat muatannya sama, tapi berlawanan tanda. Yang ini yang dalam itu bermuatan positif, yang di luar itu bermuatan negatif ya. Nah, kalau kita memiliki dua buah kulit bola yang konsentris berlawanan tanda, muatannya sama berlawanan tanda gitu ya.
Nah, beda potensial di antara kedua platnya itu bisa kita hitung, katakanlah VAB gitu ya. Jadi bola yang pertama itu A, bola yang kedua yang di luar itu B. Jadi VAB itu sama dengan VA min VB gitu ya. Kan beda potensial, berarti potensial yang A selisih ya antara potensial yang bola A dikurangi dengan potensial yang bola B gitu ya. Jadi VA min VB. Potensial listrik sendiri kan sudah pernah kita bahas ya, besarnya adalah kaki per R. Jadi ini kaki per RA dikurang kaki per RB ya. Nah, ini sama-sama ada kaki kanan kiri, kakinya bisa dikeluarin. Kaki siapa yang dikeluarin? Ya, kakinya bisa dikeluarin sehingga persamaannya jadi seperti ini. Jadi kaki 1 per RA dikurang 1 per RB ya. Nah, bisa juga kita tulis kaki RB min RA per RA kali RB ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke persamaan umum kapasitansi ya. Persamaan umum dari kapasitansi itu kan C sama dengan Q per V ya. Jadi kapasitansi dari kapasitor bola ini ya Q per V. Jadi muatan per tegangan atau beda potensial. Jadi Q per VAB. Nah, VAB-nya kita masukkan nilai yang ini. VAB-nya itu adalah kaki dalam kurung RB min RA per RA kali RB gitu ya. Ini dapatnya dari perkalian ini ya. 1 per RA dikurangi 1 per RB dapatnya jadi seperti ini ya. Kan ini tinggal dikali aja bawahnya RA kali RB jadi RA RB. RA RB bagi RA jadinya RB aja ya. RA RB bagi RA jadinya RB aja. RA RB bagi RB jadinya RA aja. Jadi yang atas RB min RA. Nah, persamaan umum dari kapasitansi itu adalah C sama dengan Q per VAB ya. Nah, sekarang VAB-nya kita masukkan nilai VAB yang ini. Jadi, C sama dengan Q per kaki RB min RA per RA kali RB gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di atas dan di bawah sama-sama ada Q-nya ya. Sehingga Q-nya itu boleh kita coret. Nah, Q-nya boleh kita coret sehingga Q-nya habis. Nah, ini kan ada, jadi tinggal kalau Q-nya udah dicoret kan berarti di sini tinggal 1 ya. 1 per K RB min RA per RA RB gitu kan ya. Nah, RA RB boleh disimpan di atas. Jadinya persamaannya seperti ini. C sama dengan RA RB per K RB min RA. Ya. Nah, ini yang dikotakin ya, bukan dibuletin. Yang dikotakan ini itu disebut dengan kapasitansi dari kapasitor bola ya. C sama dengan RA/RB per K RB min RA. Nah, di sini juga sama ya. Coba kita lihat ya. Di persamaan ini kapasitansi dari kapasitor bola itu hanya bergantung pada RA dan RB. Kalau K-nya mah kan udah ada nilainya ya, yaitu sebesar 1 per 4 V epsilon 0, yaitu sekitar 9 ya, 9 kali 10 pangkat min 9, atau 8,9 kali 10 pangkat min 9. Nah, K-nya mah kan udah konstanta gitu ya. Nah, sedangkan besarnya C-nya itu sendiri, itu bergantung pada 2, yaitu RA dan RB. Apa itu RA dan RB? Ya udah jelas ya, RA dan RB itu adalah jari-jari dari masing-masing bola ya. Jadi sekali lagi sama seperti tadi pada kapasitor keping sejajar. Kalau pada kapasitor keping sejajar kan bergantung pada luas dan jarak ya. Luas keping dan jarak antar keping. Nah, kalau di kapasitor bola itu bergantung pada jari-jarinya, jari-jari bolanya. Jari-jari dari masing-masing bola ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kapasitansi dari kapasitor ini hanya bergantung pada geometri dari bendanya. Kalau bendanya bola ya berarti bergantung pada jari-jari bolanya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kapasitor silinder ya. Sudah jelas kalau kapasitor silinder berbentuk silinder ya. Kalau kapasitor silinder itu sudah jelas dia berbentuk silinder. Nah, kapasitor silinder itu terdiri dari suatu konduktor kecil ya. Suatu konduktor kecil dengan jari-jari A dan konduktor besar dengan jari-jari B, yang mana keduanya ini konsentrik ya. Konsentrik itu artinya dia memiliki sumbu pusat yang sama. Sama seperti tadi pada bola. Kalau bola kan titik pusat yang sama. Nah, berarti kalau pada silinder itu sumbu pusatnya sama. Ya, kabel koaksial yang seperti yang digunakan pada televisi itu dapat dikategorikan sebagai
kapasitor silinder ya. Nah, kapasitansi persatuan panjang itu penting dalam penentuan karakteristik transmisi kabel ya. Misal, L adalah panjang suatu kapasitor yang membawa muatan plus Q pada konduktor yang dalam dan muatan min Q pada konduktor yang luar ya. Jadi kalau kita sederhanakan gambarnya ya seperti ini ya. Jadi ada dua buah silinder konsentrik ya. Konsentrik itu artinya mereka memiliki sumbu yang sama ya. Kalau pada bola kan titik ya. Kalau pada silinder berarti garis ya. Nah, pada sumbu yang sama ini itu ada dua silinder, konduktor silinder ya. Dia artinya menghantarkan listrik konduktor. Si silindernya ini dapat menghantarkan listrik. Nah, itu dengan jari-jari yang kecil itu jari-jarinya A, yang besar itu jari-jarinya B. Yang kecil itu kita kasih muatan negatif, yang besar kita kasih muatan positif ya. Tapi yang kecil itu muatannya. Jadi yang kecil dan yang besar itu sama muatannya, tapi berbeda tanda, sama seperti tadi. Kalau yang dalam bermuatan positif, yang luar itu bermuatan negatif ya. Nah, medan listrik yang dihasilkan itu sama dengan sama dengan 2K sigma per R ya. Di mana sigmanya ini kalau tadi kan muatan persatuan luas. Nah, kalau pada kapasitor silinder ini sigmanya itu adalah Q per L, yaitu muatan persatuan panjang ya. Kalau kita masukkan nilai sigma ini ke sini ya, sigmanya ini adalah Q per L, kita masukkan nilai sigma sama dengan Q per L ke sini, jadinya adalah 2K Q per L ya, per R gitu. Jadi atau kita tulis 2 kaki dua tangan saya enggak ya, 2 kaki per LR ya. Nah, medan akibat muatan lapisan terluar kita sudah bahas ya pada konduktor ketika membahas pembahasan mengenai medan listrik, bahwa kalau ada konduktor dikasih muatan, medan listrik di dalam konduktornya itu adalah nol. Konduktor itu maksudnya kulit konduktor ya. Kalau kita memiliki kulit konduktornya ini bermuatan, medan listrik di dalamnya itu adalah nol ya. Medan listriknya itu adalah nol. Jadi medan listrik karena akibat muatan pada lapisan luar silinder itu adalah nol. Jadi yang medan listrik yang ada di dalam itu hanya bergantung pada medan listrik yang dihasilkan oleh silinder yang kecil ya. Yang besarnya ini 2 kaki per R. Ini 2 kaki per R ini dapat dilihat lagi pada pembahasan medan listrik silinder ya. Pada konduktor silinder. Nah, sekarang sama seperti tadi, prinsipnya kita cari beda potensialnya, kemudian kita masukkan ke persamaan C sama dengan Q per V ya. Nah, beda potensial antara silinder dalam dan silinder luar itu kan seperti ini ya, VB sama dengan min VA. Nah, itu sama dengan integral EDR ya, integral EDR. Nah, kemudian jarak dengan batas-batasnya itu adalah jaraknya ya, A ke B. Nah, jadi E-nya kita masukkan, nilai E-nya itu adalah yang tadi 2 kaki per LR. Jadi kita masukkan 2 kaki per LR ini ke persamaan yang ini ya. Jadinya integral 2 kaki per LR ya. Nah, 2 kaki per L itu kan konstan ya, karena dia diintegralkan terhadap R. Dia diintegralkan terhadap R sehingga 2 kaki per L ini adalah konstanta. Jadi bisa kita keluarkan dari integral. Yang tersisa adalah tinggal 1 per R saja ya. Nih, 1 per R, atau kita tulis dr per R aja yang ada di dalam integral. Nah, dr per R kalau diintegralkan itu jadinya ln ya. Ln R. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai batasnya, yaitu A dan B, di mana A itu adalah jari-jari silinder kecil dan B itu adalah jari-jari silinder besar ya. Nah, kita masukkan nilai A dan B sehingga nah, jadinya seperti itu. Jadinya ln B per A. Ya kan? Ln B min ln A gitu kan ya. Jadinya ln B per A. Nah, kita sudah dapat nih. Ini adalah beda potensial antara antara kulit silinder luar dan kulit silinder dalam ya. Beda potensialnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui kapasitansi dari kapasitornya, ya kita balikan lagi ke definisi dari kapasitansi kapasitor, yaitu Q per V ya. Jadi persamaan umum kapasitansi kita selalu balik ke situ ya.
Q per V ya. Jadi kita masukkan nilai V-nya itu yang ini 2K per L ln B per A ya. Kita masukkan nilainya Q per 2K per L ln B per A. Nah, ini bisa kita lihat dari persamaan ini yang atas dan yang bawah itu sama-sama ini ya, sama-sama ada Q-nya ya. Sama-sama ada Q-nya sehingga bisa dicoret. Nah, ini kan ada per L ke bawah ya. Jadi L yang di bawah ini bisa dinaikin ke atas. Jadi persamaannya adalah L per 2K ln B per A. Ya, ini adalah persamaan persamaan kapasitansi dari kapasitor silinder ya. Nah, sekarang kita lihat nih sekali lagi. Kapasitansi dari kapasitor silinder itu hanya bergantung pada 3 ya, L, B dan A. L itu adalah panjang dari kapasitornya. B itu adalah jari-jari silinder luar dan A itu adalah jari-jari silinder dalam. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kapasitansi dari kapasitor ini hanya bergantung pada bentuknya ya, hanya bergantung pada geometrinya. Jadi bergantung pada jari-jarinya dan juga bergantung pada panjangnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai dielektrik, walaupun tadi contoh perhitungannya sudah kita berikan ya. Jadi kalau pada tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, kalau pada kapasitor itu pada ruang antar kepingnya kita berikan sesuatu ya. Kita berikan sesuatu ya antar keping kapasitor. Ini contohnya adalah kapasitor keping sejajar ya. Kalau pada kapasitor keping sejajar ini di tengah-tengahnya kita kasih sesuatu, ini adalah bahan dielektrik ya. Maka tadi sudah kita lihat bahwa ketika bahan dielektrik ini memiliki sebuah konstanta tertentu ya yang besarnya lebih dari 1, maka dia akan memperbesar nilai dari kapasitansi dari kapasitornya ya. Tadi sudah pernah kita hitung, tapi kita buktikan dulu nih benar nggak seperti itu. Nah, jika pada ruang antar plat kapasitor itu diletakkan suatu material non-konduktor ya. Non-konduktor itu artinya dia tidak menghantarkan listrik ya, tidak menghantarkan listrik, maka nilai kapasitansi dari kapasitor itu akan bertambah. Tadi sudah kita buktikan ya. Ketika kita beri kapasitor di contoh 1 tadi, ketika kita beri dielektrik yang memiliki konstanta 3,7, maka kapasitansinya bertambah ya, bertambah menjadi 3,7 kali lipat gitu kan. Nah, nilai kapasitansi dari kapasitor bertambah. Nah, bahan tersebut itu disebut dengan bahan dielektrik ya. Nah, bahan dielektrik ini juga sudah dibahas ketika kita membahas medan listrik ya. Jadi kita banyak flashback ya. Jadi masa lalu itu jangan dilupakan. Move on itu artinya terus melangkah ya, bukan melupakan. Jadi harus tetap diingat tuh pelajaran-pelajaran pada video-video sebelumnya. Nah, medan listrik pada antar plat kapasitor ya, katakanlah medan listrik sebelum diberi dielektrik itu adalah E0 ya, E0. Maka setelah diberi dielektrik yang memiliki konstanta K ya, itu besarnya adalah E sama dengan E0 per K ya. Nah, karena nilai V-nya itu sama dengan E kali D ya, V-nya E kali D, jadi E0 per K-nya ini kita masukkan ke E kali D ini ya, E-nya diganti menjadi E0 per K. Jadinya E0 per K kali D. Nah, E0 kali D itu kan berarti V0 ya. V0 itu jadi V-nya ini adalah tegangan ketika dia sudah diberi dielektrik, sedangkan V0 ini adalah tegangan atau beda potensial sebelum dia diberi dielektrik. Jadi intinya gini, karena V itu sebanding dengan E ya. Ketika E dikasih dielektrik dia makin kecil nilainya karena E0 per K ya, maka V juga sama. Ketika dia dikasih dielektrik, maka tegangannya makin kecil jadi V0 per K ya. Kita masukkan ke persamaan umum dari kapasitansi, yaitu sekali lagi apa tuh persamaan umum kapasitansi? Itu C sama dengan Q per V ya. Kita masukkan nilai V-nya sekarang sudah diberi dielektrik ya. Ketika sudah diberi dielektrik, nilai V-nya tidak sebesar tadi lagi tapi berkurang, yaitu sebesar V0 per K ya. Jadi kita masukkan nilai V0 per K-nya. Jadi C sama dengan Q per V0 per K. K-nya kan boleh kita tulis ke atas ya.
K-nya boleh kita tulis ke atas, jadinya adalah C sama dengan kaki per V0. Ya, kaki per V0. Nah, sekarang Q per V0, jadi kan kalau Q per V itu adalah C ya, C. Nah, maka Q per V0 itu juga C0 gitu. Jadi Q per V0 itu adalah kapasitansi dari, atau C0 ini adalah kapasitansi sebelum kapasitor ini diberi dieelektrik, sedangkan C ini adalah kapasitansi setelah kapasitor ini diberi dieelektrik ya. Jadi besarnya itu bertambah sebesar K gitu, atau ya menurut faktor perkalian K ya. Jadi kapasitansinya itu bertambah. Katakanlah bahan dieelektrik ini memiliki konstantanya 2 gitu. Maka ini 2 dikali C0 gitu ya. Maka ketika dia diberi dieelektrik, maka dia menjadi 2 kali lipat. Sama seperti contoh tadi, ketika konstanta dieelektrik ini K-nya bukan 9 kali 10 pangkat 9 ya, bukan yang itu ya. K di sini itu adalah konstanta dieelektrik ya, konstanta dieelektrik dari bahan dieelektrik tersebut. Ya, jadi ketika K-nya menjadi 2 kali lipat, berarti C-nya juga jadi 2 kali lipat. Ya, jadi diberi keterangan nih bahwa C0 ini adalah Q per V0 itu adalah kapasitansi kapasitor sebelum diberi dieelektrik. Ketika sudah diberi dieelektrik, besarnya tinggal dikali dengan nilai konstanta dari dieelektriknya itu sendiri. Ya, C sama dengan K kali dengan C0. Kalau kita masukkan nilai C0-nya itu adalah E0 per A, E0A per D. Jadi nilai C itu, kapasitansi dari kapasitor itu adalah K kali E0A per D ya. Nah, E0 itu kan permitivitas dari ruang hampa ya. Ketika dia tidak diberi bahan dieelektrik. Ketika sudah diberi dieelektrik, maka permitivitasnya dikali dengan K ya. Jadinya adalah epsilon A per D ya. Persamaannya ketika dia diberi dieelektrik, persamaannya jadi seperti ini. A per D. Kalau tadi kan epsilon 0 A per D. Ketika dia diberi dieelektrik jadinya epsilon A per D. Dengan epsilon ini adalah permitivitas dari dieelektriknya. Ya, tergantung pada permitivitas dari dieelektriknya. Permitivitas dari dieelektrik itu dihitung dengan mengkalikan konstanta dieelektrik dengan permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa kan 8,85 kali 10 pangkat 12. Nah, permitivitas dieelektrik dari suatu bahan tinggal dikali aja K-nya berapa gitu. Jadi kalau 2 ya kali 2 gitu. Itu ya, itu kita sudah membuktikan bahwa ketika kapasitor ini diberi dengan dieelektrik, maka kapasitansinya itu akan bertambah ya. Bertambah sesuai dengan perkalian konstanta dieelektrik dari si bahan dieelektriknya. Nah, berikutnya begini ya. Ketika kita menggunakan kapasitor, kita kadang-kadang tidak menemukan nilai yang dibutuhkan gitu dalam rangkaian. Nah, ketika kita ingin mendapatkan kapasitor dengan rangkaian tertentu, tapi kita memiliki kapasitornya itu jumlahnya nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa merangkai dari kapasitor tersebut ya. Nah, pada umumnya rangkaian itu bisa berupa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel ya. Nah, rangkaian seri dan rangkaian paralel ini kita akan bahas ya satu-satu nih. Nah, kalau dirangkai seperti ini nih berjejer ya antara C kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 ya. C1, C2, C3 ini disebut dengan rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ya, itu muatan yang terkandung pada rangkaian seri itu sama ya. Sama dengan muatan totalnya. Jadi kalau muatan total yang dimiliki oleh rangkaian katakanlah 10 coulomb, maka itu besar banget ya kalau 10 coulomb ya nggak apa-apa. Contoh aja kan ya. 10 coulomb, maka muatan yang ada di C1 juga 10 coulomb, muatan yang ada di C2 juga 10 coulomb dan muatan yang ada di C3 juga sama 10 coulomb ya. Jadi kalau pada rangkaian seri, muatan pada masing-masing kapasitor itu sama dengan muatan total ya. Nah, sedangkan kalau bicara mengenai beda potensial antara titik A dengan titik B itu bakal sama dengan beda potensial antara penjumlahan dari beda potensial masing-masing kapasitor ya. Katakanlah kapasitor pertama dia memiliki beda potensial 2 volt, kapasitor kedua 2 volt, kapasitor ketiga 3 volt. Berapakah beda potensial antara titik A dan B? Ya tinggal ditambah 2 tambah 2 tambah 3 yaitu 7 volt gitu ya.
Jadi seperti itu ya. Kalau ngomongin beda potensial, maka beda potensialnya itu ditambah V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, kembali lagi ke persamaan umum dari kapasitansi bahwa yang namanya C itu sama dengan Q per V kan ya. Maka bisa kita tulis nih V ya tinggal dibalik ya sama C. V itu adalah Q per C. Kalau kita masukkan nilai V sama dengan Q per C ke persamaan ini, jadinya kalau VAB itu kan V total ya. V total itu adalah Q total per C total ya. Jadi QAB per CAB. Untuk V1 ya Q1 per C1. Untuk V2 ya Q2 per C2 dan seterusnya ya. Kalau ada 3 ya sampai Q3 per C3. Nah, tadi sudah dibahas bahwa yang namanya pada rangkaian seri itu muatan pada masing-masing kapasitor itu sama dengan muatan total. Jadi Q total ya itu sama dengan Q pada kapasitor 1 sama dengan Q pada kapasitor 2 dan sama dengan Q pada kapasitor 3. Jadi nilai Q-nya ini semua sama. Kalau nilainya sama ya boleh dicoret dong. Ya, pada semua ruas ini sama nih nilai Q-nya. Boleh dicoret sehingga persamaan yang tersisa seperti ini. Jadi 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan seterusnya ya. Bergantung pada berapa jumlah dari kapasitornya. Ini adalah rangkaian pengganti pada rangkaian seri kapasitor ya. Jadi besarnya seperti itu. Jadi terbagi nilainya. Ketika kita memiliki kapasitor 2 farad, 2 farad, 2 farad, katakanlah begitu. Ketika kita rangkai seri tidak menjadi 6 farad, tapi akan menjadi lebih kecil daripada 2 farad gitu ya. Jadi rangkaian seri dari kapasitor itu justru memperkecil nilai dari kapasitansinya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel dari kapasitor ya. Rangkaian paralel kapasitor ya seperti ini ya. Dia disusun paralel dengan ujung-ujungnya ini ujung-ujung dari masing-masing kapasitor ini bertemu gitu ya. Antara semuanya. Nah, kalau rangkaian seri itu pembagi tegangan ya, pembagi beda potensial. Artinya beda potensialnya totalnya itu terbagi. Nah, kalau pada rangkaian paralel itu disebut dengan pembagi muatan ya. Jadi katakanlah begini, kalau muatan total yang dimiliki oleh rangkaian ini katakanlah 10 kulom gitu ya. Nah, maka muatan pada masing-masing kapasitor itu enggak masing-masing 10 10 10 enggak gitu. Tapi 10 itu dibagi menjadi 3. Ya, bukan menjadi 3 10 per 3 tapi dibagi menjadi tergantung pada besarnya masing-masing C ya. Intinya adalah si 10 itu dibagi 3 kapasitor ini gitu ya. Katakanlah misalkan 4 4 2 gitu ya kayak formasi sepak bola. Jadi katakanlah yang C1 4, C2 4, yang C3 2 gitu. Jadi totalnya adalah 10. Jadi muatannya itu terbagi pada masing-masing kapasitor. Nah, beda potensialnya justru itu sama. Ya. Beda potensial antara titik A dan titik B itu sama dengan beda potensial pada C1, sama dengan beda potensial pada C2, dan sama dengan beda potensial pada C3. Jadi kebalikan ya dengan rangkaian seri ya. Kalau pada rangkaian seri muatannya sama, beda potensialnya terbagi. Nah, kalau pada rangkaian paralel terbalik, muatannya terbagi, beda potensialnya semuanya sama. Nah, jadi kan muatannya terbagi ya. Katakanlah tadi sudah diberi contoh. Kalau muatan total adalah 10 kulom, atau gini, muatan C1 adalah 4 kulom, muatan C2 adalah 4 kulom, muatan C3 adalah 2 kulom, maka muatan total dari rangkaian tinggal dijumlah ya. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Seperti ini ya. Jadi kan 4 tambah 4 tambah 2 jadinya 10 kulom. Jadi kalau ngomongin muatan, dia ditambahkan aja, ditambahkan semuanya. Nah, kembali lagi ke persamaan umum dari kapasitansi kapasitor bahwa yang namanya C itu sama dengan Q per V ya. Maka nilai Q ya tinggal dikali ya. Maka nilai Q ini adalah C kali V. Q itu sama dengan C kali V. Jadi kalau QAB ya berarti C total dikali V total. Q1 ya berarti C1 kali V1 dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. QAB jadinya CAB kali VAB, Q1 jadinya C1 kali V1, Q2 C2 kali V2, Q3 C3 kali V3 dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa pada rangkaian paralel
itu beda potensialnya sama ya. Beda potensial total sama dengan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Jadi nilai V ini dengan V1, dengan V2, dengan V3 itu semuanya nilainya sama. Kalau sama berarti bisa dicoret kan? Nah, kalau semuanya ini dicoret, yang tersisa tinggal ya karena VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, yang tersisa tinggal C1 atau CAB itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ya. Ini adalah rangkaian pengganti pada rangkaian paralel kapasitor ya. Jadi bisa kita lihat kalau pada rangkaian paralel atau ketika kita memiliki kapasitor dirangkai secara paralel, maka kapasitansinya itu bertambah ya. Pertambahannya itu tinggal dijumlahkan aja kapasitansi dari masing-masing kapasitor. Katakanlah kalau C1 tadi 4 ya, C2 bukan ya tadi ngomongin muatan ya. Kalau sekarang kita ngomongin kapasitansi. Katakanlah C1 1 gitu, C2 1, C3 2 gitu. Maka 1 tambah 1 tambah 2 ya 4 gitu. Jadi kalau pada rangkaian seri kapasitansinya berkurang, kalau pada rangkaian paralel kapasitansinya justru dia bertambah ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sebuah contoh ya. Sebuah contoh soal rangkaian seri paralel supaya kita bisa memahami bagaimana pengerjaan kapasitansi pengganti dari rangkaian seperti ini. Jadi kita memiliki banyak kapasitor nih. Rangkaiannya ada berapa kapasitor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memiliki 7 buah. Kita memiliki 7 buah kapasitor dirangkai seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan berapakah kapasitas pengganti dari rangkaian tersebut gitu ya. Nah, pertama kita pahami dulu nih rangkaiannya dia berbentuk apa ya. Nah, pertama bahwa rangkaian ini itu secara umum adalah rangkaian paralel ya. Kenapa? Karena ini kan bercabang, ujung-ujungnya dia bercabang. Berarti secara umum dia adalah rangkaian paralel. Jadi ada dua rangkaian dirangkai paralel, yang satu rangkaian atas, yang satu rangkaian bawah. Nah, di antara rangkaian paralel yang ini itu ada serinya ya. Antara ini dengan ini dia disusun seri, antara yang ini dengan yang ini dia disusun seri. Nah, di antara yang seri ini ada paralel lagi ya. Ini juga ada paralel lagi. Nah, jadi rangkaian paralel totalnya di antara paralel itu ada serinya, di antara yang seri ada paralelnya gitu ya. Jadi begitu ya kita memahami rangkaian itu seperti itu. Jadi lihat dulu totalnya, kemudian dilihat di antara rangkaian itu ada rangkaian apa gitu di dalamnya. Nah, kita kerjakan dari yang paling dalam, ya kan? Nah, jadi kita kerjakan yang paralel ini dan yang paralel ini dulu, ya. Kita kerjakan paralel ini, kemudian kita kerjakan seri dengan ini. Kita kerjakan paralel ini, kita kerjakan seri dengan ini. Nah, yang seri atas dengan seri bawah dikerjakan lagi secara paralel. Begitu ya. Itu adalah strategi dalam pengerjaan soal pada rangkaian kapasitor ya. Sebenarnya ini mirip dengan pada saat kita mengerjakan rangkaian resistor ya. Prinsipnya sama. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah berdoa dulu ya supaya berkah. Yang pertama kita kerjakan adalah yang paralel dulu. Yang paralel ini, nah ini yang dibuletin bulat merah ya. Jadi yang kita kerjakan yang itu. Kita katakan dia karena paralelnya ada 2 ya. Ini kita sebut paralel 1, ini kita sebut paralel 2. Nah, kita hitung dulu paralel 1. Kalau rangkaian paralel tadi sudah dibahas bahwa kalau rangkaian paralel itu kapasitansi dari kapasitor masing-masing kapasitor itu tinggal ditambah aja ya. Jadi C1 tambah C2 tambah C3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 mikrofarad ya. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 jadinya adalah 6 mikrofarad. Itu adalah yang ini. Nah, kemudian kita serikan dia dengan yang 12 mikrofarad ya. Kalau seri ingat ya, dia seri itu pembagi ya, pembagi dari kapasitansi. Nah, kita kerjakan yang itu, yang lingkaran hijau artinya kita kerjakan secara seri yang ini dengan yang ini. Jadi, nah karena serinya juga ada 2 ya, seri 1 dengan seri 2. Jadi kita sebut dia CS1 gitu ya. 1 per C1 sama dengan 1 per 6. 6 itu tadi yang ini setelah dijumlah jadi 6. Ditambah 1 per 12 yang ini ya. Kita samakan penyebut 12, 2 tambah 1, 3. 3 per 12 mikrofarad. Nah berarti
C serinya itu sendiri ya, tinggal dibalik ya. 12 dibagi 3 jadinya adalah 4 ya. Jadi CS1-nya itu adalah 12 dibagi 3 yaitu 4 mikrofarad. Nah, ini 4 mikrofarad ini adalah nilai kapasitansi total dari rangkaian yang bagian atas ya. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan rangkaian yang bagian bawah ya. Nah, rangkaian paralel ini dulu ya, rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian paralel itu kan gampang ya, tinggal ditambah ya. Rangkaian paralel 2, C-nya itu tinggal ditambah. Kalau yang ini 4, yang ini 5, jadinya 4 tambah 5 adalah 9 mikrofarad. Nah, kemudian setelah dapat nih 9 mikrofarad, kita kerjakan dia secara seri dengan yang 18 mikrofarad ya. Jadi yang ini 9 dikerjakan secara seri dengan yang 18. Kalau seri ingat ya, tadi terbagi jadi 1 per CP2 ya, ini bukan CS2, ini CP2. Oh ya, ini benar, 1 per CS2. Kan rangkaian seri yang kedua ya. Betul ya, 1 per CS2 itu sama dengan 1 per 9. 1 per 9 ini dapat yang ini, yang CP2 itu maksudnya yang ini. Tambah 1 per 18 yang ini ya. Jadi 1 per 9 tambah 1 per 18 disamakan penyebut 18, 2 tambah 1 3 ya. 3 per 18 per mikrofarad. Nah, jadi kalau CS2-nya sendiri ya tinggal dibagi ya. 18 mikro dibagi dengan 3. Jadinya 18 bagi 3 itu adalah 6 mikrofarad. Nah, sekarang kita sudah tahu ya kapasitas pengganti total yang seri atas itu adalah 4 mikrofarad, yang seri bawah itu adalah 6 mikrofarad ya. Nah, antara seri atas dengan seri bawah itu kan hubungannya dia paralel. Nah, kalau paralel tinggal ditambah. Jadi C total itu kita kerjakan secara paralel. Kalau paralel ya tinggal ditambah 4 ditambah 6, jadinya adalah 10 mikrofarad. Gitu ya. Itu adalah cara pengerjaan untuk mengetahui rangkaian kapasitor. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwa kapasitor ini fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, menyimpan muatan listrik dan juga menyimpan energi listrik ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai energi dari kapasitor ya. Nah, selama pengisian kapasitor ya, artinya pengisian kapasitor itu kan dia dihubungkan dengan sebuah sumber beda potensial atau sumber GGL gitu ya. Nah, selama pengisian kapasitor, sejumlah muatan Q itu dipindahkan ya, muatan positif Q itu dipindahkan dari konduktor yang bermuatan negatif ya ke konduktor yang bermuatan positif ya. Sejumlah muatan positif Q itu dipindahkan dari konduktor negatif ke konduktor positif ya, melalui perbedaan potensial sebesar V ya. Nah, setelah proses pemuatan, perbedaan potensial antara keping-keping kapasitor ini bakal sama dengan ini kalau di sini pakai simbol YGL, kalau di sini pakai simbol V ya. Nah, perbedaan potensial ini bakal sama dengan perbedaan potensial pada sumber beda potensial ini ya, yaitu sama dengan V sama dengan Q per C. Nah, perbedaan potensial dari muatan yang tadi dipindahkan, itu kan dia dipindahkan dari keping negatif ke keping positif ya. Dia dipindahkan dari keping negatif ke keping positif, si muatannya itu akan mengalami perbedaan potensial ya sebesar du dq ya. Nah, kalau V sama dengan du dq, berarti du itu sendiri sama dengan V kali dq ya. Kan V sama dengan du dq, berarti du adalah V dq ya. Jadi du adalah V dq. Nah, nilai V-nya itu kita masukkan dari sini. V itu sama dengan Q per C ya. Jadi nilai V-nya kita ganti dengan Q per C. Jadinya du sama dengan Q per C kali dq ya. Nah, kalau ingin mengetahui nilai energinya itu sendiri ya, nilai energinya ya kita integralkan, kan ini du sama dengan Q C dq. Berarti kalau pengen tahu U, ya udah kita tinggal integralkan yang sebelah kanan. Integralkan Q C dq ini. Nah, dengan batas-batas apa? Dengan batas-batas itu tadinya muatannya adalah 0, kemudian muatannya nilai totalnya adalah Q ya, dengan batas-batas 0 sampai Q. Nah, kalau kita integralkan, kan kalau Q-nya mah ini ya. Kita integralkan ini Q dq ya. Kita integralkan itu kita dapat
C-nya ya, yang konstanta itu C-nya, karena kita integralkan terhadap dq, ya kan? Kita integralkan terhadap dq, berarti C-nya kan konstan ya. Q-nya diintegralkan, kalau 1 diintegralkan, jadi kan 1 Q diintegralkan terhadap Q kan jadinya Q kuadrat per 2 ya. Atau setengah Q kuadrat gitu ya. Nah, tinggal dikalikan dengan C-nya. Jadi, setengah Q kuadrat per C. Nah, karena nilai Q itu sama dengan C kali V, dapat dari sini ya. V itu kan sama dengan Q per C, berarti Q itu sama dengan C kali V ya. Karena nilai Q sama dengan C kali V, kita masukkan ke persamaan yang tadi, kita ganti Q-nya itu menjadi CV ya. Maka ini persamaannya menjadi seperti ini. U sama dengan setengah CV dalam kurung kuadrat per C ya. Artinya kan kalau yang dalam kurung ini dikuadratin dua-duanya jadinya C kuadrat V kuadrat per C gitu kan ya. C kuadrat V kuadrat per C. Ini atas bawah sama-sama ada C. C-nya bisa kita coret. Sehingga U-nya itu sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, karena balik lagi, ini sebenarnya persamaan umum dari kapasitansi ya, bahwa C itu sama dengan Q per V ya. C itu sama dengan Q per V, kita masukkan nilai C sama dengan Q per V ini ke persamaan ini ya. Kita masukkan C sama dengan Q per V ke persamaan ini, sehingga setengah kali Q per V ya, seperti ini ya, setengah kali Q per V kali V kuadrat ya. Ini atas bawah sama-sama ada V-nya, berarti bisa kita coret sehingga V-nya tinggal 1 di sini aja. Jadi U sama dengan setengah QV. Nah ini ya, persamaan-persamaan yang dikotakin ini itu disebut dengan persamaan energi dari kapasitor ya. Nah, mari kita bahas contoh-contoh soal yang gampang-gampang aja ya. Seperti ini nih contohnya nih. Berapakah energi yang tersimpan pada sebuah kapasitor 3 mikrofarad ya, jika dia dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan tadi, yang kita ketahui adalah C dan V ya. Berarti kan ada 3 nih. Kita lihat persamaan ini, yang diketahui di soal adalah C dan V. Berarti persamaan mana yang digunakan? Ya, mana persamaan yang ada C-nya dan ada V-nya? Berarti kan yang ini kan? Ya, jadi kita gunakan yang ini gitu. Jadi U sama dengan setengah C kali V kuadrat ya. Dimana C-nya itu adalah 3 mikrofarad ya. 3 mikro itu artinya 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini maksudnya 12 kuadrat ya, jadinya 144. Harusnya ini nggak pakai kurung kuadrat lagi, tapi V-nya aja kuadrat. Ya, ini kalau kita hitung jadinya adalah 216 kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, contoh berikutnya, kita memiliki kapasitor 3 mikrofarad, dia diisi dengan muatan sebesar 6 mikrokulom. Ya, berapakah energi yang tersimpan? Yang diketahui di soal adalah C dan Q ya. Karena yang diketahui dan C dan Q, jadi persamaan yang digunakan yang ini. U sama dengan setengah Q kuadrat per C ya. Kita masukkan nilai Q-nya adalah 6 mikrokulom, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan nilai C-nya itu adalah 3 mikrofarad, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Dapatlah seperti ini, setengah 6 kali 10 pangkat min 6 kuadrat per 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat. 6 kali 10 pangkat min 6 kuadrat kan jadinya 36 ya. 36 kali 10 pangkat min 12 per 3 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah kita persamaannya, nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 Joule. Ya, demikian ya pembahasan kita pada video kali ini, yaitu pembahasan mengenai kapasitor. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.